ini posisi dimana yang pendaki Malaysia waktu itu jatuh. Orang Malaysia jatuh ada di sini. Ini memang jalurnya dan treknya terjal banget ini. Jadi jatuhnya dari sini nih, dari Bang Pandi, kaos biru, turun di situ gelinding masih gulung kan. Setelah di sini tebing ini, jadi terjun bebas. Behind the skin, dulur gunung, ini gunung. Erikan. Suara apa tuh? Suara apa itu? Ngerikan. Mau meletus. Kayak mau meletus. Tuh barusan ada helikopter mau evakuasi pendaki yang jatuh di belakang kita tadi. Yang sama anak-anak kecil-kecil itu? Iya. Oh. Dia kan berdua sama bapaknya. Yang jatuh itu bapaknya. Yang angkat yang ini. Oh ini bapak ini yang angkat. Ini pertama ngangkat yang ini. Apa aja yang cedera, Pak? Selamat pagi Lur, ini jam 7:30 pagi dan cerah ini hari ini ya. Kita hari ini mau trekking ke bawah tuh, ke Danau Segara Anak. Kemarin habis dari summit itu sore kita makan malam awal, jam 6 kita udah siap-siap tidur. Jam 6 tidur, jam 5 bangun, itu kita over banget ya tidurnya ya. Tapi ya malam-malam kebangun sih, karena kan pada berangkat summit jam 2, jadi biasa ya pada berisik-berisik keganggu. Tapi tidur lumayan nyenyak tadi malam dan nggak terlalu dingin buat saya yang biasanya dingin banget kerasanya. Kemarin nggak pakai sarung tangan, jaket dibuka. Itu baru ini sih di Pelawangan nggak pakai jaket full gitu. Bangun pagi, bikin kopi, bikinin sarapan, nasi goreng pakai buncis, wortel sama ayam, campuran ayam gitu. Jagung manis. Plus kerupuk. Nah, baru lihat itu kalau porter goreng kerupuk di sini itu minim minyak. Minyaknya sedikit jadi usak gitu. Tapi dia ngembang dan renyah kok. Enak. Oh, jadi begitu caranya. Oke, sekarang 7:30 kita mau mulai trekking turun. Nggak kelihatan. Go. Oke Lur, tepat jam 7.30 ini. 7.30 dari Pelawangan 2 Gunung Rinjani, kita akan menuju ke Segarana di ketinggian 2642 mdpl. Kita mulai start, go. Sinar mentari pagi mulai menyentuh Pelawangan Sembalun, menyapu sisa-sisa kabut yang masih bergelanyut. Langkah kecil kami mulai menyusuri punggung bukit menuju Danau Segara Anak. Pagi Lur, ini kita udah sampai di sini nih, di persimpangan arah ke puncak dan arah ke danau. Kemarin kita udah ke sana tuh, cerah banget. Sekarang kita sampai ke danau. Yuk, maju. Wah, mama trauma ya trekking kayak gini. Kemarin ini agak trauma dengan tanah dan kerikil sedikit kayak gini. Soalnya kemarin jatuh gara-gara kayak gini. Udah lelah, tenaga habis. Pas trekking turun, keseimbangan sudah melemah, jadinya kebanting-banting. Aduh, pelan-pelan, hati-hati saja. Dan di depan itu ada toilet. Mari kita lihat toiletnya. Nah tuh, Siar Peduli Taman Nasional Gunung Rinjani, bayar 5.000 kalau ke toilet. Kita nggak akan coba membukanya karena ini toiletnya kering, jadi si kotorannya itu langsung masuk ke lubang, kayak lubang septic tank gitu loh, tanpa dibanjur begitu. Jadi baunya ya begitulah ya. Itu 5.000? 5.000, tapi ya cukup oke ya untuk yang kepepet, kebelet banget gitu, daripada ngotorin ya masih oke. Di awal jalur dari Pelawangan masih cukup landai, berupa tanah padat yang sesekali diselimuti pasir yang bisa bikin tergelincir. Apalagi di sepanjang jalur ini, mata kita biasanya akan terfokus oleh keindahan Danau Segara Anak, yang terlihat seperti kepingan surga yang jatuh ke pelukan bumi. Jadi, berhenti sejenak sambil menikmati pemandangan, jauh lebih baik ketimbang nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini treknya dari
turun ke Sagara Anak dari Pelawangan. Jalurnya masih luas ya ini. Maksudnya kalau papasan pun masih aman gitu. Asal jangan lari dari atas. Bebatuan, ada kerikil dan campur tanah. Jadi hati-hati kalau kepleset. Treknya tuh masih oke kan? Tapi kalau turunnya siang ke sore itu pasti udah kabut. Jadi jarak pandang memendek ya. Ini kita turunnya pagi-pagi jadi masih cerah. Nah ini dan di beberapa bagian itu ada ini nih, kayak pengamannya nih. Ada besi pengamannya. Biar enggak bablas. Tapi jalurnya lebar itu, batu-batunya lebar. Curamnya enggak yang curam banget gitu, enggak. Cuman kebanyakan pendaki yang cedera di sini itu karena mereka dari Amit langsung istirahat makan siang, istirahat sebentar, terus turun ke Sagara Anak. Dipasangin tali pengaman nih. Kalau yang takut bisa merembet ke bawah sana, dan di sana juga ada pengamannya kok. Jalurnya memang agak lebih tipis dari sebelumnya, tapi oke ada pengamannya. Heja, liatin. Lain bergaya. Nak mito. Bulannya. Dan ini tambangnya gede nih. Tuh. Mantep pegangannya. Bukan yang lital-lital itu tambangnya. Lumayan terjal nih. Ada dua pilihan, pakai di sini pakai tali, tambang, turun mundur gitu. Atau di sebelah sini. Sebelah sini, ini tuh lepas mesti tiang ini harusnya tentu di ujung sana tuh, harusnya di sini. Tapi dia lepas. Dan lewat sini juga. Lewat yang ini nih. Nah, yang ini itu juga bisa merembet turun mundur. Nih, Mbak pakai. Wah, talinya tambang gede kok. Dan banyak pijakannya. Nah, ini sungai Kali Propok kita perbesar. Di sini yang ada kayu penyeberangan. Terus naik dikit itu ada Savana Propok, tempat camping juga, area camp. Kita perbesar lagi. Nah itu dia. Terus nanti naik sana itu ke Banyurip yang mata air paling seger, terbaik kalau menurut kami. Terus turun yang orang Malaysia jatuh tuh di sini nih. Itulah jalur Jurassic Park ada di sana. Kalau dari sini jauh segini nih. Nah, jauh banget. Porter udah nyusul dong tuh di situ. Padahal tadi kita tinggal baru beres-beres. Ampun, mereka turun cuman pakai sendal skiway tanpa trekking pole. Itu udah tap. Udah apal gitu mana yang kudu dipijak. Udah di situ. Iya, cepet banget. Emang kilat mereka. Nah, ini dia. Aduh. Ini dia. Itu. Ada keplesetnya juga ya, Bang ya. Ini dia. Mario. Mantap. Jalur yang kami pijak sudah menunjukkan wataknya, bukan lagi tanjakan yang memaksakan lutut, melainkan turunan curam yang menguji nyali. Disinilah setiap pijakan adalah pertarungan antara keyakinan dan keraguan. Pelan tapi pasti bakal menjadi kunci. Nah, ini makin ke bawah makin banyak bantuan dibikin tangga kayak gini. Tadi di atas ada beberapa biji, beberapa spot yang udah diginiin. Dan ini dikasih sempet-sempetnya mereka bawa batu kayak gini ya. Ini katanya batu api yang kalau digesekin keluar api itu. Kata bapaknya, tak bener tak dia ngawur masih tuh. Kecil kan gitu. Oh gitu. Jadi bagus tuh kayak tangga di tempat wisata. Porter mah jalannya nggak pakai mikir, udah apal pijakan tuh, udah dibawa aja mereka. Jalur tangga lagi nih tangga, itu di situ tangga, di bawah sana juga tangga. Jadi tempat-tempat yang rawan kepleset udah dibantu pakai tangga-tangga beton. Nah ini agak curam ya lur ya. Ini posisi dimana yang pendaki Malaysia waktu itu jatuh.
Jadi di spot ini ya, Bang, yang bule mana itu? Yang boleh bikin Malaysia ya. Itu kepalanya pecah kepalanya. tapi nggak mati kan? Pak, itu apa? Tulangnya? Aduh, no. Jadi di sini nih. Jadi porter nunggu kita karena ini daerah rawan ini. Yang kemarin orang Malaysia jatuh ada di sini. Yang kepalanya pecah, tulangnya patah tapi nggak meninggal, dievakuasi. Ini memang jalurnya dan treknya terjal banget ini. Tuh dikasih pengaman juga pada tumbang semua nih, roboh semua ini. Ini full batu-batu gini. Nah ini dari sini. Makanya porter nungguin kita buat mastiin kita bisa ngelewatin sini dengan aman dan selamat tuh. Jadi jatuhnya dari sini nih, dari Bang Pandi, Kaos Biru, turun di situ gelinding masih gulung kan. Setelah di sini tebing ini, jadi terjun bebas ke bawah sana tuh. Jauh banget ini. Ini tinggi ya, sekitar berapa meter ini? 30 meter ada ini. Hati-hati. Tragedi yang sempat viral ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa gunung, tak peduli seberapapun indahnya, selalu menyimpan sisi dingin dan tak kenal ampun. Ia mengajarkan bahwa di setiap keindahan yang disajikan, selalu ada konsekuensi yang harus disiapkan. Tuh, jalur turun ke Torean sudah mulai berkabut. Ini jam 9 pagi ya, jadi kalau mau turun Sagara Anak atau turun ke Torean ya disarankan pagi biar nggak kena kabut. Kalau misalnya mau lihat view ya, kalau asal turun mah. Tapi kan kalau lewat jalur Torean berkabut sayang ya. Itu view bagus, view Jurassic Park-nya tuh. Yang dicari orang tuh memang di situnya. 1 jam 55 menit kita sampai di ujung turunan dari Pelawangan. Ini mentok di sini nih turunannya. Dan di situ ada spot nih. Ini yang namanya Urat Lombok. Ini spot terbaik buat nikmatin jalur Torean sana, turun ke sana kalau view-nya kebuka. Jadi Jurassic-nya tuh kelihatan banget tuh. Nah, nanti kita turun ke sana sedikit. Di bawah sana ada jembatan hijau yang ikonik. Terus landai sampai ke Sagara Anak. Dan tadi jalur turun dari Pelawangan itu full batu. Ada tanahnya, ada landainya juga, tapi didominasi turunan curam ya. Cuman masih aman kalau kitanya tenang, konsentrasi penuh ya. Karena ini masih pagi, tadi juga masih seger badannya. Jadi lancar aja turunnya tanpa drama. Dan kebanyakan yang cedera di jalur turunan Sagara itu biasanya mereka habis turun summit, istirahat makan siang, lanjut turun ke danau. Nah itu kan udah badan pasti tenaganya udah tinggal sedikit, konsentrasi udah berkurang, keseimbangan tubuh pun juga sudah menurun. Jadinya pas di turunan-turunan itu pasti adalah nggak konsennya gitu. Itu yang bikin cedera di jalur situ. Behind the skin. Pakai tripod ala-ala biar kayak drone gitu. Tuh. Behind the skin. Dulur gunung, ini gunung. Erikan. Suara apa tuh? Suara apa itu? Kayak suara longsor. Suara apa ya itu? Serem. Gak kelihatan lagi karena kabut. Suara apa itu? Kayak mau meletus. Kayak longsor. Suara apa itu? Kayak air mendidih. Kayak geledek ya. Tapi di sini nggak ada kawah sih. Di sana? Sana nggak ada. Mengerikan. Mau meletus. Kayak mau meletus. Kami cukup tersentak dan jantung pun mendadak cepat berdetak. Tatkala suara misterius dan menyeramkan terdengar cukup jelas.
Kata porter, itu adalah suara longsor dan udah beberapa kali terjadi. Anehnya, selama ini tak ada satupun porter yang pernah melihatnya secara langsung. Apakah mungkin ini sebuah pertanda? Entahlah. Mungkin ini hanya kebetulan saja. 30 menitan tadi kita di Urat Lombok, bikin foto video, dan turun sedikit kita sampai di jembatan hijau yang ikonik. Tebingnya tuh, lagi ada bunga-bunganya. Bagus di atas berkabut. Di jalannya bis ini terus naik ke sana. Sesudah jembatan naik sedikit terus ini landai. Copot. Kesantung. Landai ya. Kalau ada nanjaknya sedikit sih, nggak yang banyak. Dari habis jembatan itu jalannya lurus. Modelnya dong, modelnya. Hadap sini modelnya. Dan panas ini jalurnya tuh, jadi kita bawa payung karena anginnya juga sepoi-sepoi, aman pakai payung. Kita sampai di Sungai Kering kedua tuh, ke sana terus naik ke sana sedikit. Dan ini lagi banyak bunganya nih, bunga putih-putih, bagus banget tuh. Berkabut, udah mulai berkabut jam segini. Jam berapa ini? 10-an mungkin. Habis nyebrang Sungai Kering kedua tadi, jalan dikit ketemu Sungai Kering ketiga. Sungainya tuh, walaupun musim hujan tetap kering kerontang. Setelah melewati Sungai Kering yang ketiga, nanjak dikit nih, kita dapat landai. Dan itu di situ tadi ada yang istirahat, WNA dari yang naik dari Senaruh. Bule mah staminanya tidak minyi-minyi. Ini kita melewati Sungai Kering yang keempat. Nah, dari tadi sana kan landai tuh. Landai, kalau mau lurus ini bisa, tapi turunnya terjal dan naiknya juga curam. Di sini ada jalan, naiknya bebatuan gini. Nah, nanti kita nyebrangnya di situ. Sesudah ngelewatin Sungai Kering itu, jalan di depan sudah landai. Ini jalan landai, terus ada nanjak sedikit, dan kata Bapak porter masih ada satu tanjakan lagi. Dua termasuk ini. Oh iya, 2 termasuk ini. Baiklah. Selepas jembatan hijau, jalur berubah drastis. Rinjani seolah ingin berdamai dengan memberi jeda berupa trek yang landai. Sesekali menyeberangi Sungai Kering dan tanjakan kecil yang masih bisa dilalui dengan langkah santai. Kita sudah berhasil melewati tanjakan terakhir, dan ini sudah turun terus sampai nanti ke Sagara Anak. Di sini berkabut jadi enak nih turunnya. Cuma ya Sagara jadi ketutup kabut. Ini udah hampir sampai di Sagara Anak. Treknya kayak gini nih, udah landai, tanah, dan kiri kanan ilalang yang lumayan tinggi. Tuh. Ini pas mataharinya agak ketutup ya, jadi nggak terlalu panas. Ada kabut, tapi ada matahari juga. Sampai juga. Wah, cantik banget. Terus yang seberang sana juga kelihatan tak kabutnya tipis-tipis. Semoga sampai nanti atuh cerah gini. Kita mau makan mie dulu terus nyebrang ke sana. Detik-detik menuju Danau Sagara Anak. Disambut dengan bau yang banyak spot ini. Akhirnya 3 jam 50 kita sampai di Sagara Anak. Cantik banget. Tapi ini tendanya masih jarang ya, jarang-jarang tenda yang berdiri nih. Kita mau cari porter kita di mana mendirikan tendanya. Dan di situ tuh ada shelter area. Sebelah sini ada shelter area, ada toilet kering juga, ada warung. Di 2 warung di sini. Tenda kita di sini. Iya. Sama seperti waktu tahun 2023 kita juga ngumpul di sini.
Nah ini, oh enggak, kirain buka tenda langsung nyemplung kita. Sampai Sagara kita makan Indomie rebus, pakai telur, pakai cabai yang banyak. Wes nikmate tidak tertandingi. Mari makan. Aroma mie instan yang mendidih mulai menyeruak, berpadu dengan sejuknya udara pegunungan. Di depan tenda dengan Gunung Barujari yang anggun menjulang sebagai latar, semangkok mie rebus terasa seperti hidangan termewah di dunia. Setiap suapan adalah perayaan kecil, dan setiap seruputan kuah hangat adalah pelukan dari Sang Dewi Anjani. Setelah perut terisi, giliran raga yang menuntut haknya untuk istirahat sejenak. Sambil bersantai di pinggir danau rasa pantai, secangkir kopi hangat menjadi pilihan terbaik untuk menikmati suasana dan pemandangan yang benar-benar aduhai. Disinilah peralatan andalan kami unjuk gigi. Cooking set Fire Maple dari Hike and Run. Kecil, praktis, handal. Fire Maple adalah seri peralatan masak dan makan ultralight untuk para petualang. Didesain ringkes, ringan, dan sangat cocok untuk pendaki gunung yang mendambakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Produk ini dikenal handal karena menggunakan material berkualitas tinggi seperti titanium, stainless steel, dan aluminium anodis, sehingga ringan namun tetap kuat dan tahan lama di berbagai kondisi ekstrim. Ia praktis karena mudah dibawa, cepat panas, dan multifungsi. Mampu menyajikan kehangatan kopi atau masakan sederhana, bahkan di puncak gunung sekalipun. Ia bukan hanya sekedar alat, tapi partner setia yang selalu bisa diandalkan dalam setiap perjalanan, dan mampu mengubah momen istirahat menjadi ritual kenikmatan yang tak terlupakan. Di sini ada shelter array, CCTV, mantap ini, digembok dari array. Dan di sebelah sana ada toilet, luar biasa. Ini dia. Dan di sini ada, dulu ada colokannya, udah nggak ada. Sore perlahan menyapa, membawa serta semilir angin yang merayu. Kami memutuskan untuk beranjak, melangkah menjauhi keramaian, menyeberangi danau menuju jalur Pelawangan Senaru. Tempat ini terasa seperti surga tersembunyi, sebuah rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Sepi, tenang, dan bersih. Disinilah, di tengah keheningan ini, setiap napas terasa lebih panjang dan lebih dalam. Momen-momen bersama keluarga terasa begitu berharga, terukir dalam ingatan dan menjadi kisah indah yang akan diceritakan kelak. Rinjani tak hanya menawarkan tantangan, tapi juga kehangatan dan keintiman yang tak akan bisa ditemukan di tempat lain. Tuh barusan ada helikopter mau evakuasi pendaki yang jatuh di belakang kita tadi. Pas turun, tapi lihat ini. Tadi dia masih muter-muter di sana helikopternya. Nah, di arah Pelawangan di arah sana. Tapi lihat ini anginnya gede dan kabutnya tebel, awannya tebel. Semoga evakuasinya berjalan dengan lancar. Mengerikan juga lur. Yang sama anak-anak kecil-kecil itu? Iya. Jadi dia kan berdua sama bapaknya. Yang jatuhnya kan bapaknya. Aduh. Jadi pas foto saya di atas, kemudian turun juga. Terus langsung evakuasi ya? Ya dia lihat jatuh, jadi foto saya lari turun. Itu kalau gitu helikopter turun di mana? Nanti ada tempat di sana. Di Urat Lombok itu kayaknya, ya, bukit itu ya? Iya, ada bukit udah di ini sih, udah di sini. Oh. Helikopter di pertigaan itu. Tapi ini kabut gini bahaya nggak? Angin gini? Bahaya, nunggu ini dulu. Kalau udah terang baru berani turun. Turun ya? Kalau enggak terang enggak bisa turun karena yang helikopter juga enggak tahu titik ini tepat. Oh iya, nggak kelihatan soalnya. Tapi tadi dia masih sadar ya Pak ya? Masih sadar, alhamdulillah masih sadar deh. Masih bisa diajak ini.
ngobrol. Oh, tapi Cuman nggak bisa ini mata nggak bisa kebuka. Sempat bicara sama saya, Nggak bisa kebuka. kalau mata. sampai 5-6 jam saya nggak mampu di sini, dia bilang. oh, Langsung saya telepon pihak dari TNGR, maksudnya yang berjaga di Sembalun, ketuanya gitu, bawah ketuanya. Ini telepon, saya kasih tahu dia 5-6 jam tamu ini nggak kuat, dia bilang. Tamunya langsung ngomong sama saya, bukan orang lain. Soalnya pinggangnya Yang angkat yang ini. oh ini bapak ini yang angkat. Ini pertama ngangkat ini. Ngangkat Apa aja yang cedera pak? yang pinggangnya remuk sama yang ini patah. Kaki? Ya. Kaki juga? Kaki nggak patah kayak cuma pinggang aja. Bagian sama Wow. Yang tempat bahayanya itu pendarahan di kepalanya. Oh. Jadi kalau sampai 5-6 jam pendarahan terus, jadi dia kekurangan darah kayak Juliana, sebab dicek di Bali itu dia mati karena dia pendarahan. Iya. Kan terlalu banyak keluar darah, nggak ada yang masuk, jadi bisa mengakibatkan kematian. Makanya tamunya tadi tuh ngomong sama saya 5-6 menit saya udah nggak kuat dan. Nah itu lur, itu suaranya helikopter. Dia masih muter-muter dia. Itu suaranya tuh. Itu tuh. Itu dia masih muter-muter tuh. Posisinya Tuh. masih ketutup soalnya itu nggak bisa turun. Iya, nggak bisa turun. Jadi dia masih muter-muter di situ lur. Ya begini kalau cuaca di Rinjani benar-benar ekstrim ini. Ini kalau perhitungannya nggak tepat juga bisa bahaya itu helikopternya. Kalau dia mau turun nanti tempatnya itu nggak stabil, jadi Iya. jadi Aduh. harus tepat benar di tempat. Ada tempat tadi porter sempat membersihkan rumput-rumput yang maksudnya itu sekitar 10 menit dari tamu itu jatuh dari bawahnya itu dia sempat bersihkan rumput-rumput itu buat helikopter ini turun. Biar turun. Ya. Tapi sekarang ketika dia helikopternya datang tapi mau landing kabut gitu. Iya, nggak kelihatan. Kabut makin pekat disertai angin yang cukup kencang membuat sore itu semakin dingin. Perlahan kami berjalan menuju sebuah anugerah lain dari Rinjani, kolam air panas. Agak kenceng airnya. Dan ini benar-benar masih kabut. Makin pekat malah lur. Ini harusnya view-nya bagus banget. Nanti kita kasih foto yang 2 tahun yang lalu. Ini view-nya cantik banget. Dan kita turun di sini. Nah itu untuk mata air juga, air bersih di sana. Turun di sana. Tuh banyak yang udah naik setelah berendam. Habis berendam air panas, dingin, dingin banget ini. Nah dulu di sini nggak ada pengamannya waktu kita kesini. Ini dikasih pengaman juga, lihat ini, kasih lihat. Ini pasti cepet rusak karena kondisi alam di sini memang ekstrim juga. Belum anginnya, badainya, hujan, cepet rusak itu. Dulu belum ada, sekarang udah ada. Saya kesini pertama kali lihat udah rusak. Itu di bawah sana untuk mata airnya. Kita kesini nih. Dulu belum ada tali, sekarang udah di sini cukup membantu. Air dari danau di atasnya. Kita turun, terus kita berendam di sana. Nah ini kita ketemu dengan dulur gunung dari Cibiru ya. Cibiru, ibu siapa bu? Ibu Eva. Ibu Eva, ini Om Pak Yudi. Ya, akhirnya ketemu di sini. Ketemu terus di jalur. Ini Nasir nih. Ayo Nasir. Ini Kang Nasir. Jauh-jauh dari Bandung ketemu di sini ya. Jangan lupa ini gunung. Ini gunung ketemu di sini. Kemarin summit di letter E ketemu. Naik di mana? Jalur Sembalun ketemu. Batu Spring ketemu. Ketemu juga. Tadi malah lihat itu ya yang jatuh ya. Pas pisan ya. Pas banget. Tapi tadi masih selamat ya Pak ya? Oh masih. Enggak pingsan. Terus kan ada dokter. Terus yang dokter itu teman-teman Prancis tuh nanya-nanya ada yang bawa obat nggak, terus langsung diminumin obat. Apa dia dokter Prancis? Dia berdua sama anaknya ambil private
guide sama porternya 2. Terus tadi ada saudaranya yang di sini langsung berangkat ke sana nemenin kayak itu. Untung ada porter kita tuh nolongin. Untung ada Langsung porter kita. pas porter kita nyampe ke Nyampe bawah, di situ langsung di situ ditolong. langsung turun diambil itu. Padahal itu nyangkut tadinya. Nyangkut. Itu nggak ada yang berani karena porter kita udah biasa evakuasi kali ya. Kolam ini seakan menjadi pelukan hangat untuk melepas segala penat dan letih yang menumpuk. Suasana makin hangat tatkala kami kembali berjumpa dengan dulur-dulur dari Bandung. Kami berbagi tawa dan kisah yang membuat suasana makin betah seperti berada di rumah. Saat kami kembali ke tenda, porter sudah menyiapkan api unggun. Seolah tahu persis kami bakal sedikit kedinginan setelah berendam. Tak hanya itu saja, di dalam tenda, porter dengan sigap menyiapkan hidangan lezat untuk makan malam kami. Ikan goreng segara anak sambil sembalun menjadi sajian penutup malam yang sempurna dan selalu kami rindukan. Oke, selamat malam Lur. Ini tadi kita seharian aktivitas kita itu setelah turun dari Pelawangan sampai sini kita explore Danau Segara Anak. Kita nyebrang ke sana ke Melipir sampai ke yang tempat apa itu Segara Anak tapi yang via Senaru. Kita di situ tadi bikin video seseruan di situ, balik lagi ke sini terus berendam air panas tapi nggak sampai badan soalnya dingin, takutnya pas mentas tambah dingin lagi, jadi kita cuma rendam kaki aja. Dan sekarang malam terakhir di sini, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Nih menu spesial ikan sagara. Ini yang udah digoreng, udah matang. Nah ini yang udah dibumbuin dan matang juga tapi belum digoreng. Kerupuk, nasi, dan sop. Makan malam ini bukan sekedar mengisi perut, melainkan ritual kebersamaan. Kami berbagi cerita, tawa, dan rasa syukur. Di sini, di pinggir danau dan di bawah kerlip bintang, sekali lagi Rinjani mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana. Setelah makan malam, kami pun segera beristirahat dan membiarkan Rinjani memeluk kami dalam tidurnya. Selamat pagi Lur, ini kita udah siap buat trekking turun dari Danau Segara Anak. Tadi kita bangun pagi jam 5 kurang udah bangun siap-siap. Udah dimasakin sarapan mie goreng dan kita udah bekal mie goreng sama nasi goreng buat nanti di jalan karena perjalanan kita akan sangat panjang hari ini. Tapi nggak seberat kemarin summit ya, karena ini posisi turun. Dan ini sekarang sekitar jam 7-an. Kita udah siap semuanya, mau go. Oke Lur, jam 6.48 ini dari Danau Segara Anak. Kita mau mulai trekking menuju ke atau hiking menuju ke Torean. Ini ketinggian di 2018 mdpl. Ini kami meninggalkan Sagara Anak. Ini di sini area campnya, aduh, rame. Jam 7 pagi mulai trekking. Dingin tapi seger karena dipakai jalan. See you Sagara Anak. Sagara Fishnya di depan ini. Kalau Pelawangan tuh yang ke arah kanan. Kita yang belok kiri ya? Tuh, lihat si bapak. Itu Pelawangan. Ya. Kita ke kiri. Baik. Nah, jalan naik sedikit tuh dari Sagara Anak. Kita naik sedikit sampai di atas dan kita sampai di titik awal untuk turun ke Torean. Dan ini dia view-nya Torean. Cakep.
cakepnya minta ampun. Ini kita mulai menuruni ke jalur torean. Jalurnya turun, hati-hati ya, karena jalurnya memang turun terus. Dan kemarin itu waktu kita turun dari Sagara, dari Pelawangan ke Sagara, itu di belakang kita agak jauh sih. Di belakang kita ada turis dari Perancis jatuh, kena bagian kepala, bukan kepala, di bawah mata, tangan dan pinggang, yang katanya lumayan parah lumayan parah, dan menunggu evakuasi dari helikopter. Karena kalau untuk evakuasi manual dia tidak akan kuat karena darahnya keluar banyak. Ini ada pohon tumbang menghalangi jalur, pas di jalur banget, jadi kita lewat yang sebelah sana. Nah, sini kita mundur lagi. Ini dari yang pohon tumbang itu, ini tuh tanah, ada batu-batu kasar. Nah ini tuh agak curam nih, lur, curam dan agak licin ya batunya ya. Harusnya dipasang tali nih, aman jongkok sih jalannya atau mundur. Jalur pendakian selepas titik awal jalur torean tadi bakal didominasi turunan yang lumayan terjal. Selalu berhati-hati untuk tidak lengah sedikit pun, bahkan di saat euforia kepulangan. Biasa ya, anak tuh kalau nempel emaknya manjanya ampun-ampunan. Tapi kalau udah dihandle bapaknya ya bisa-bisa aja. Makanya mama menjauh sedikit. Kalau di spot-spot yang bikin dia lambat. Kalau dia kepleset, nah ketahan. Terus ditekan sama badan kita, trekking pole-nya. Nah, zigzag. Oke. Keren. Terus lari dikit ke mama. Semangat. Nih kedengeran suara air. Itu di bawah ada gua susu rendam air hangat juga, cuman kecil-kecil gitu loh, kayak jacuzzi gitu. Dan di depan ini nanti di kanan kiri ada semak jelatang. Bener ya, itu kalau kena kulit itu gatalnya ya ampun Gusti, panas gatal gitu katanya. Saya belum pernah kena sih, jangan sampai ya. Jadi usahakan pakai pakaian tertutup. Walaupun saya pakai celana pendek ini, tapi kita harus hati-hati. Nih banyak banget kan daun jelatangnya tuh. Pada jemur baju tuh. Hangat sih ini di sini. Enak, pada berendam tuh. Nah inilah lur yang namanya daun jelatang. Ini banyak di jalur ya, ini kanan kiri tuh. Kalau kena ini ya panas, gatal, bisa diredakan pakai sanitizer, nasi panas atau tanah basah. Begitu info dari porter. Nasi panas sama tempe orek sama sambal sembalun. Tapi di jalur sini aman sih, nggak ada yang pendek sih daun jelatangnya. Ini saya juga pakai celana pendek. Ini. Jadi kita harus jelalatan di mana ada daun jelatang. Jelatang. Dan ini turun sedikit ada air panas lagi tuh. Dan ini kayaknya lebih bening dari yang tadi. Itu bagus tuh kelihatan ininya, apa namanya? Muncul sumber air panasnya, gelembung-gelembungnya tuh. Ada yang ngecamp di sini. Kapan-kapan dong ya ngecamp di sini ya. Asik nih kayaknya. Jadi terlalu dingin karena deket ini ya, tenda juga. Iya. Jadi nggak perlu naik kayak kalau yang di bawah Segara Anak itu kan kita harus naik lagi kalau mau ganti. Kalau ini kan tinggal depan tenda. Dan tuh yang kelihatan dari atas tadi. Lucu ya, bagus banget gitu. Bening, ini bening. Anget teman. Ini di sini sejam, tapi kita super santai ya lur. Ini 1,1 kilo ini. Tadi kita pelan, banyak ngonten. Sebenarnya bisa cuma setengah jam juga sampai sini dari Segara Anak. Jadi ini paling istimewa juga untuk ngecamp ya. Tenang,
nggak rame, ada jacuzzi juga. Cuman memang nggak ada view. Tapi ini enak banget. Next kita coba dari Senaru terus turun ke sini, udah mantap. Ini kita susur sungai. Saya tadi mikir asal dulu 2023 nggak lewat sini, nggak ada jalur kayak gini. Ternyata dulu nggak ada airnya. Dan ini ada airnya. Oh, tapi bagus ya. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada, makanya mama lewat sini gitu dulu kan. Ini naik tangga dan tangganya tuh hampir 90 derajat. Oh, ini tuh tadinya tangga kayu. Tuh 90 derajat ya, hampir ya. Ini jalannya agak naik. Terus di atas sana panas. Ini jalannya setapak ya, tapi masih aman. Tanah basah, jadinya licin. Kita tetap hati-hati lur. Lihat, pinggirnya tuh udah langsung jurang ini, dalam. Dan atasnya terbuka. Sesudah tangga besi tadi, areanya terbuka, panas. Ini kiri kanannya banyak ilalang bagus, seger. Jalannya juga landai rata, nanjak-nanjak santai. Ini kita sampai di air terjun, view air terjun. Behind the scene ini gunung, dulur gunung Erikanov. Tak jauh dari Gua Susu, kita akan bertemu air terjun yang pertama yang cukup cantik, sebelum akhirnya lanjut turun menuju Kali Propok. Kita sampai di tangga besi lagi, tapi ini posisi turun. Hati-hati, fokus. Dan ini jalur sekitarnya, ini sebelumnya ini kerikil yang meleset ini tuh loh. Sesudah tangga itu kita turun sini terus naik. Nah, ini naik itu tipis ya, ini punggungan banget. Ini tipis jalurnya dan ketutup sama semak. Jadi harus disibakin pakai trekking pole. Tuh, karena pinggirnya tuh ini tipis. Tuh, ada yang berlubang juga. Jadi harus hati-hati. Ini turun terus sampai Kali Propok dengan jalurnya tanah kering. Tapi ini adanya dulu kersang banget. Hati-hati kepleset. Dan yang pakai jaket itu kalau udah mulai pusing, mual, itu dibuka jaketnya biar oksigennya tuh maksimal. Ya memang panas, dah mau gimana kalau nggak pakai lengan panjang yang tipis base layer gitu. Kalau saya mending celana pendek, kaos pendek. Panas-panas lah, kosong-kosong lah, tapi nggak bikin pusing gitu. Masih turun terus dan jalurnya tanah sama batu, tapi ini lumayan tanahnya basah, nggak banyak kerikil-kerikil kecil yang bikin kita kepleset. Tuh. Masih turun terus. Setinggi itu mah. Tuh. Ini turun nuki banget soalnya. Iya. Turunan paling panjang ini. Ada talinya di sini. Karena ini ya, nih pinggirnya tuh jalurnya tipis dan pada ini, pada longsor. Ini dia jalur yang paling terjalnya nih. Ada bantuan talinya nih. Set. Oh, ada tangga ini, ada tangga besi, ada bantuan tangga besi 3 pijakan. Kita turun ke sana. Ini lur, ini jalur mungkin yang paling ekstrim mungkin ya selama kita turun dari atas tadi. Yang lain masih aman, oke. Dan ini tadi ada bantuan tali dari tebing itu, dari tebing yang itu ada bantuan tali, gede talinya. Dan di sini juga ada bantuan tali walaupun udah ada tangga kayunya, karena tanahnya tuh berkerikil.
Jadi kalau tanpa bantuan tali pasti blender jatuh, pleset. Harus hati-hati banget. Dan hati-hati juga saat bawa trekking pole, karena banyak juga yang jatuh karena kagok bawa trekking pole-nya tuh loh. Ngagok-ngagokin trekking pole-nya. Masih kerikil. Kita dari seberang sana mau nyebrang ke sini nih. Nah, ini lewat sini. Tadi ada telapak sepatu di situ. Naik ke sana, terus ke sini, ke situ, lompat ke sana. Tapi agak licin. Turun naik ke sini, seger banget. Setelah lelah menuruni trek terjal bebatuan, kami pun tiba di Kali Propok. Sebuah detak jantung rinjani yang mengalirkan ketenangan. Di sini di antara tebing-tebing purba dan hutan yang bisu, suara airnya menjadi nyanyian paling syahdu. Ia bukan sekedar sungai, melainkan cermin lelah para pendaki. Tempat di mana keringat menguap dan harapan terbasuh. Ia mengajarkan bahwa di tengah terjalnya perjalanan sekalipun, selalu ada ruang untuk berhenti sejenak, menepi dan menemukan kembali diri sendiri. Kita istirahat dulu di ujung Kali Propok ya. Sebelum kita naik ke sini terus ada area camp Savana Propok. Waktu itu kita ngecamp di situ satu malam. Ini kita di sini istirahat dulu. Kalau mau BAB juga bisa ini di sungai ini ke bawah gitu. Turun tinggal nyari spot nikmatnya. Habis istirahat sebentar, makan sosis sama minum, kita lanjut lagi. Jalannya agak menanjak nih. Tadi kita istirahat di batu besar tuh di pinggir kali. Menanjak, menurun, dan menanjak. Naik sedikit dari sungai, kita sampai di area camp Savana Propok. Tapi ini yang baru ya. Dulu kita yang di sebelah sana. Ini lumayan nih buat beberapa tenda, dan di sebelah situ juga ada. Tapi panas di sini, gak ada pohon besar sama sekali. Dan waktu itu kita campnya di area sini. Sini nih waktu itu area tendanya. Ada kita semua porter. Terus ada yang diriin tenda di sebelah sini. Nah, sampai sini 2 jam 48. 3,1 kilo, jam setengah 10 sekarang. Di sini ketinggiannya 1561 lur. Savana Propok waktu itu kita camp di sini. Sebenarnya kita bisa lebih cepat waktu itu, 2 jaman kalau nggak salah. Ini sekarang nyampe sama anak juga. Dan di sini ada area camp lagi. Lumayan luas tapi areanya miring. Tapi dekat ada onyet. Sungai. Ini bawah sungai. Duduk. Dan itu ada onyet lagi makan. Turun sedikit kita ketemu air terjun nih, dan kita ke sana, melipir ke sana, ada bantuan tali di situ. Terus kita nyebrang ke sana. Habis nyebrang sungai lewat sini, kita naik ke atas sana. Lewat tangga, ada tangga di sini. Nah, sesudah tangga tadi, ini ada area camp lagi. Lumayan, tapi di sini banyak monyet ya. Hati-hati kalau ngecamp di sini. Ini jalurnya tipis, setapak tipis. Tapi karena di sebelah kanannya tuh ada apa namanya? Rumput. Jadi menyamarkan ya. Jadi kita tidak terfokus pada jalur sempitnya, padahal ini jurang bawahnya.
jalur menuju Banyu Urip. Pinggirnya tebing banget ya. Ini lurus tebingnya, tersamarkan aja kan ada rumput. Jalannya tipis, banyak yang rusak, berlubang gini nih, takut ngejebros ke sana. Fokus, jalurnya terik, jarang banget ada pohon buat neduh. 3 jam seperempat kita sampai di Banyu Urip, mata air yang paling enak. Ini dia mata air terbaik Banyu Urip, tersegar, ternikmat, apalagi habis panas-panasan. Selesai isi air di Banyu Urip, kita isi 3 botol gede dan 2 botol Pocari Sweat yang kecil. Ini kita udah masuk di area Jurassic Park. Tuh kelihatan juga yang dari arah Sajang jalurnya. Dan ini di sini ada talinya lur nih, dari tali pengaman sejak dari belakang tadi. Ini yang pernah ada orang jatuh itu, cuman nggak tahu emang videonya, di video tuh kelihatan kecil gitu loh jalurnya. Padahal ini tuh lebar dan tanpa pegangan tali pun aman. Cara ngevideonya mungkin, nah ini yang mungkin agak, tapi oke, ini ada step-stepnya tuh, ada tangganya, ada talinya. Kalau yang takut ketinggian, fobia ketinggian aman tuh ada talinya sampai bawah. Tapi ya lagi-lagi tuh kalau faktor kecapean, kelelahan tuh ya susah. Tuh ada tangga dari besinya juga, jadi aman. Nah jalur di depan ini lur yang memang agak tipis ya, yang pas di tangga-tangga itu agak tipis, tapi ada tali pengaman di sebelah kiri. Nih ini juga tipis nih lur, kecil nih. Tuh jalurnya cuma setapak, gak bisa kalau papasan, tapi batunya kasar ya ini, jadi walaupun kecil tapi nggak kepleset, nggak melesetin gitu. Ini udah mulai agak lebar dengan tali di sebelah kiri. Selepas Banyu Urip, Rinjani mulai membuka tabir rahasia terbesarnya, jalur Jurassic Park. Ini bukan nama resmi, tapi julukan yang lahir dari bisik-bisik kagum para pendaki. Jalur ini adalah sebuah lembah raksasa yang diapit tebing-tebing curam menjulang, dengan dindingnya dihiasi lumut-lumut hijau yang tebal. Pemandangan ini terlalu indah untuk dijelaskan, seolah-olah kita berjalan di antara lukisan yang hidup. Di antara kesunyian, hanya ada bisikan angin dan gemericik air sungai dari kejauhan. Bagi sebagian orang, jalur ini adalah ujian terakhir. Bagi yang lain, ia adalah hadiah terindah. Sebuah momen ketika Rinjani tidak lagi menuntut, melainkan menawarkan keagungan. Di sini kita tidak hanya melangkah di atas tanah, tapi juga di atas sisa-sisa peradaban alam yang tak tersentuh. Sebuah pengingat bahwa di balik kegaduhan dunia, masih ada tempat yang menyimpan keindahan abadi. Jalur ini adalah bukti bahwa Rinjani bukan hanya tentang puncak, tapi tentang setiap langkah yang membawa kita kembali, pulang ke pelukan alam yang sejati. Turun terus lur, ini jalurnya dan masih panas. Kita memutuskan buka payung. Itu jalur Sajang tuh, itu baru katanya. Panasnya pol-polan. Tuh jalur Sajang, mana sih? Di kamera nggak kelihatan. Tapi tetap ya jalurnya tuh kebuka semua ya. Kita masih berjuang dengan panas yang sangat terik, dengan jalur turun yang nih ada kerikil-kerikilnya. Hati-hati kepleset. Masih turun terus. Setelah melewati keindahan menakjubkan dari jalur Jurassic Park, trek pendakian mulai berubah secara bertahap. Jalur ini terus menurun mengikuti kontur lembah sampai bertemu sungai kecil yang kering. Jalur ini seperti transisi dari keindahan alam yang dramatis ke area yang lebih fungsional, yaitu area camp Kebun Jeruk. Kita habis melewati tangga menuju ke Kebun Jeruk situ. Kebun Jeruk. Dan itu kabut mulai kabut. sebelah sana. Mulai tertutup ini. Bagaimana trek kali ini turunnya? Mantap. Panasnya.
Sampai juga di area camp Kebun Jeruk atas. Gila panasnya. Ini baru ada kabut nih dikit tadi, ya ampun luar biasa. Kalau nggak bawa payung entah berapa kali istirahat pun kan nggak bisa lama, karena di bawah sinar matahari itu energi kita tetap tersedot. Kebun jeruk ini kita istirahat 4,5 kilo ini. Jam 11.18 1410 mdpl. Ini bareng pas banget sama Mak Pandi sama Mak Aryo, porter kita. Istirahat dulu ini di pohon ini. Muka-muka habis tenaganya. Mie goreng tadi udah habis, hilang entah kemana. Enggak selera makan. Berapa tadi? 4 jam setengah. 4 jam setengah kita sampai sini. Ada istirahat Kebun Jeruk. Teduh nih, enak nih. Ini muka-muka linglung. Enggak akan sampai malam ya? Enggak akan sampai malam. Nyawanya tinggal berapa strip lagi diisi pakai jeruk itu. Jadi ini porter kita, superhero kita, Kerinjani selalu bareng Mak Rio ini. Nanti nomor teleponnya saya tulis di sini. Asik. Sama ini nih, Mak Pandi. Pokoknya kalau sama mereka jangan lupa di Segara suruh nyerok, nyerok ikan. Itu paling the best pokoknya, sama sambal sembalun. Adek kasih topping ikan Segara. 45 menit sampai 50 menitan kita istirahat makan siang. Ini kita mau lanjut lagi perjalanannya. Masih panjang lur, dan treknya sepertinya masih panas sampai air terjun apa tuh? Panimbungan. Ini jam 12 lebih 5. Udah 5 jam 17 menit. Kita mulai jalan lagi menuju ke Toreang. 50 menitan lur istirahat, dan kita lanjutkan perjalanan lagi ke ini spot terakhir air terjun Panimbungan. Habis itu kita masuk hutan. Ini mulai nih. Oh, itu atas ketutup, mataharinya ketutup kabut. Jadi dia ada teduh nih. Setelah turun dari itu Kebun Jeruk tempat tadi istirahat, ini ada area buat istirahat nih. Segini. Dan di depan ada tanjakan. Kayaknya menanjak juga nggak yang menanjak banget. Tadi kata porter ada tanjakan sebelum air terjun dan sesudah air terjun. Air terjunnya. Cantik banget. Ini ada tangga lagi, tapi tangga kayu. Tapi engkolnya itu aja. Lemparin dulu ke bawah. Tadi porter gimana turunnya? Nggak tahu. Mundur dia. Air terjun Panimbungan bukan sekedar air yang mengalir. Ia adalah akhir dari sebuah perjuangan, sebuah pengumuman bahwa medan terjal dan terbuka telah usai, dan yang tersisa hanyalah perjalanan panjang di dalam teduhnya hutan. Ia menjadi penenang bagi hati yang lelah dan penyemangat bagi kaki yang mulai goyah. Kita udah sampai di air terjun Panimbungan. Tuh, bibitnya lagi deres ini. Ini tadi tuh turun sedikit dari Kebun Jeruk, udah sampai sini, dan ini kita lanjut ke sana. Katanya masih ada satu tanjakan lagi. Habis itu masuk ke hutan. Nah, kalau udah masuk hutan kita nggak akan banyak ngerekam karena jalurnya juga monoton. Paling nanti ada beberapa spot sih, sedikit kok, nggak sebanyak sebelumnya ini. Oke, lanjut. Mulai masuk hutan 1300-an. Setelah air terjun Panimbungan, udah 6 jam seperempat ini kita jalan, dan ini udah full hutan. Nah, dari air Panimbungan, air terjun Panimbungan, tanjakan sekali ini aja yang terjal. Habis itu udah turun banyak landainya, cenderung turun terus. Ini udah mulai masuk hutan yang makin lebat. Beneran jadi hutan. Beneran hutan. Beneran hutan. Bukan hutan-hutan. Enak dan adem. Redang soalnya makin turun MDPL-nya makin terasa sumuk. Redang. 7 jam kita sampai di Batu Belik, batu yang besar ini. Biasanya pada istirahat di bawah situ tuh. Ini
jam 55, hampir jam 2 kurang seperempat, 7,4 kilo, 1228 ini. Kita sampai di Batu Belik. Tuh ada areanya sih di bawah sana. Ada beberapa ini kayak sesajen itu untuk bawahnya. Lanjut dari Batu Belik ini jalurnya landai, ada nanjak dikit. Masih kerikil-kerikil berserakan dengan akar-akar pohon. Tapi udah ini teduh atas walaupun ada matahari. Tidak terlalu panas. Dan ini pinggiran ya, tebingan. Tebingannya tuh. Sebenarnya kita jalan dari tadi itu tipis, Pak. Ini malah kesini loh itu. Benar-benar. Cuman karena tersamarkan sama pohon-pohon yang di pinggir. Sebenarnya dari tadi di Torean tuh tipis jalurnya memang. Turunan agak terjal nih. Dan di sebelah kiri itu sungai. Nah, kalau habis sungai itu nggak jauh kita sampai di Biritsan Nangka. Ini ada area camp sesudah tadi kita nyebrang sungai. Lumayan teduh di sini, enak ya. Tapi sampahnya ya gitulah. Nah, ini kita maju sedikit, nanti di sebelah kiri ada mata air. 7,5 jam akhirnya kita sampai di Biritsan Nangka. Tuh, khasnya ada shelter gede di sini. Ini ada mata air, bukan mata air ya, ini pipa air yang bocor dan suka diambil airnya kalau kita kehabisan air. Karena tadi air terjun terakhir kecil tadi itu tuh mata air terakhir. Ini di sini ada toilet. Ada orangnya? Ada. Dan ini bayar toilet 10.000 ya. Dan ini ada petunjuk arahnya ya. Ini sana ke arah Senanga yang ke Torean ke arah sana. Ini persimpangan di sini. Di Biritsan Nangka istirahat sebentar, beli kelapa muda karena tadi perut bapak kira bermasalah. Ini kita lanjut lagi ke ojek. Ke ladang. Mana? Oh, ke tempat pemeriksaan ladang jagung. Sebelum ladang jagung. Detik-detik menegangkan. Sudah bertemu pipa akhirnya. Ini salah satu tanda kalau kita sudah mau sampai. Ini suara air itu. Tadi di sana guruk itu. Kalau udah sampai sini malam, kadang suka disangkut-sangkutin sama suara mistis. Padahal suara air di pipa ini. Kita lagi sampai. Saking udah capeknya. Mistis. Suara horor misterius bahmu. Terima kasih Tuhan, akhirnya ini ampun Gusti yang ditunggu-tunggu ini sampai juga tempat pemeriksaannya. Ada warung juga di sini. Wow, itu tumpukan botolnya, tumpukan sampahnya, dan ada si Oren. Oh iya. Siapa? Hah? Rutip. Ganteng apa cantik ini? Ganteng tuh. Oh, ganteng. 9/4 12,35 kilo 835 mdpl. Jadi di sini scan barcode, terus nanti sampahnya keluarin, buang di sana itu botol-botolnya. Pos pemeriksaan Torean menandakan akhir dari trek pendakian sudah sangat dekat. Dan tak jauh dari situ, ojek Torean sudah menunggu. Gunakan ojek menuju terminal agar Anda ikut berpartisipasi untuk pembuatan jalan pendakian, swadaya masyarakat dan anggota ojek Desa Torean. Yuk gas, kita ngojek. Kita masih jalan 100 meter lur buat sampai ke ojek. Dan tadi pas di pemeriksaan itu kita kan bawa porter. Jadi barang bawaan kita nggak diperiksa. Yang diperiksa porter. Padahal kemarin kita bawa 3 botol aqua yang besar, 2 Pocari, 3
itu apa, kotak plastik itu. Tapi nggak ditanyain, kalau itu saya buang di atas piye. Sampai nih pas ojek nih 9:30. Masih siang. Jam berapa? Masih siang. Jam 4. Sekarang jam Setengah 5 kurang. Setengah 5 kurang dikit. Tuh ojeknya sudah banyak yang standby. Kita siap ngojek. Ini sampai ke Bang Torian 60.000 ya Bu. Kalau siang, kalau malam 80.000. Sudah Pak. Setelah berjam-jam melintasi terjalnya jurang dan menembus hutan yang lebat, ojek Torian menyambut kami yang hampir menyerah pada lelah yang tak terelakkan. Ojek Torian bukan hanya sekedar transportasi, ia adalah penutup dari sebuah kisah epik dan penanda bahwa petualangan telah usai. Ia adalah jembatan antara hutan yang misterius dan dunia yang kembali normal. Di atasnya, lelah terganti lega dan rindu terbayar lunas. Ini dia tadi jaraknya bisa dilihat 953 di jarak 15,94 kilo. 646 ternyata di sini. 600 ya. Kalau turun ya lumayan. Ini di jam 4:42 sampai di terminal Torian. Dari Torian kami kembali ke Sembalun. Sempat bertemu dua pasangan pendaki yang juga baru turun dari Rinjani dan mengajak mereka untuk pulang bersama kami. Pada akhirnya, Rinjani bukan hanya tentang mencapai puncak. Pendakian 4 hari 3 malam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan di antara lelahnya napas, hangatnya kebersamaan, dan keheningan alam yang menenangkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di petualangan kami selanjutnya. Bye-bye!